Assalamualaikum Ibu Nina. Waalaikumsalam Ibu Eka. Alhamdulillah baik. Silakan duduk Bu Eka. Silakan duduk. Begini Bu Eka, sebelumnya mohon maaf ya, saya menerima jadwal nih kalau hari ini Bu Eka ada sesi coaching dengan Pak Awan, betul? Ya Ibu, betul sekali. Rencananya nanti sekitar jam 10 saya akan ada coaching bersama Pak Awan Bu. Oh, di jam 10 ya ada coaching Iya. dengan Pak Awan. Baik. Nah, untuk kegiatan coaching kali ini bersama Pak Awan, saya meminta izin kepada Ibu untuk membersamai Ibu dalam kegiatan coaching tersebut. Jadi mungkin nanti saya akan melihat bagaimana keterkaitannya dengan kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu. Juga saya melewati proses akan keterlaksanaan proses coaching tersebut. Bagaimana? Apakah boleh Ibu? Tentu saja Bu, sangat senang sekali dan saya juga berterima kasih sekali Ibu sudah bersedia menjadi observer atau akan mengobservasi proses coaching saya nanti bersama Pak Awan Bu. Baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya apakah untuk kegiatan coaching kali ini Ibu sudah siap? Alhamdulillah Bu, insya Allah sudah siap. Baik, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik ya Ibu. Nah, di sini sebelum memulai proses coachingnya, sebelumnya saya akan menjelaskan ya beberapa hal yang nantinya ini juga akan bertanya juga kepada Ibu tentang hal-hal apa yang terkait kompetensi yang ingin dikembangkan juga. Juga saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya seperti apa dari proses coaching ini dan apa yang akan dilakukan nanti. Boleh? Silakan. Baik, jadi begini Ibu, poin-poin yang akan saya amati selama proses coaching nanti, saya akan melihat ya apakah percakapan yang Ibu lakukan dengan Pak Awan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya. Yang sudah kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuanmu, maka Ibu dalam percakapan itu membahas tentang tujuan dari coaching tersebut, juga ada sudah identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tindakan serta tanggung jawabnya. Jadi alur tirtanya apakah dilalui atau tidak. Juga saya juga akan nantinya mengamati tentang apakah Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam kegiatan coaching kali ini. Yaitu kalau prinsip coaching kan kita sudah ketahui bahwa kita harus membangun atau membentuk kemitraan antara coaching dengan coaching ya. Dalam hal ini anak Ibu dengan Pak Awan gitu, apakah sudah terjalin kemitraannya. Selanjutnya juga apakah Ibu bisa menggali potensi coaching ya, yaitu menggali potensi dari coaching dengan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensinya. Juga selanjutnya apakah kompetensi inti dalam coaching itu diterapkan atau tidak gitu ya. Jadi kompetensi inti dalam coaching itu kan kita itu harus ada kehadiran penuh ya. Kita harus ada di dalamnya penuh di memperhatikan coaching gitu ya 100%. Juga kita harus menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Pertanyaan yang berbobot itu maksudnya sehingga pertanyaan itu baik atau layak atau mungkin bisa memancing keluarnya ide kreatif atau apa yang ada di dalam coaching itu bisa disampaikan semua ke Ibu gitu ya. Terus juga Ibu bisa menjadi seorang pendengar aktif ya, mendengarkan apa yang diutarakan oleh coaching ya. Jadi ketika Ibu menanyakan pertanyaan berbobot itu juga Ibu harus mendengarkannya dengan rasa. Rasa itu dari 4 kata ya, 4 huruf ya. R itu misalnya receive, ask, summarize, and appreciate.
Jadi apakah R-nya sudah Ibu lakukan, menerima informasi dari coach tersebut, lalu dari informasi yang didapat Ibu akan bertanya gitu ya, bertanya kepada coach, lalu ketika coach sudah mendapatkan jawaban, kita menyimpulkan apa yang diucapkan atau diungkapkan oleh coach, lalu setelah itu kita mengapresiasi apa yang sudah dia utarakan. Mungkin itu saja gitu penilaiannya. Apakah sudah jelas gitu? Iya, terima kasih, sudah jelas. Dan insya Allah saya nanti dalam proses coaching akan mencoba atau berencana akan menerapkan alur peta yang tadi sudah Ibu sebutkan, dan juga akan menerapkan prinsip-prinsip serta inti atau kompetensi inti dari coaching tersebut. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya, apakah kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching? Jadi pada proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau full presence, dan juga mendengarkan secara aktif, juga pastinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Oh, jadi Ibu sudah ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut. Ya. Namun dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu paparkan tadi, apakah ada yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Iya. Jadi dari 3 kompetensi tersebut ya, ada 2 kompetensi yang ingin secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu dalam hal mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi mungkin nanti saya akan spesifik mengobservasi Ibu dalam kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching hari ini. Jadi yang pertama itu saya akan menyimak, yaitu dengan mendengarkan secara aktif kepada coach, sehingga nanti saya terbebas dari judgement atau asosiasi ya Bu. Iya. Dan yang kedua, nanti saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan aktif kepada coach ini. Baik Ibu. Jadi intinya Ibu ingin saya mengobservasi tentang pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Bu. Iya. Mungkin untuk kegiatan observasi kali ini saya cukupkan. Nanti ketika sudah Pak Awannya datang, nanti saya bisa langsung untuk mengobservasi kegiatan coaching. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya Ibu untuk menjadi pengamat atau observasi coaching saya nanti ya Bu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Nina, Ibu Eka. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak Awan. Mohon maaf nih, saya ganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Berapa ya, ada kegiatan lagi kosong nggak? Alhamdulillah lagi sampai Pak. Iya, terima kasih. Gini nih, sebetulnya kedatangan saya ke sini ada hal yang saya akan ceritakan lah. Biasa terkait dengan pembelajaran saya di kelas gitu. Jadi saya punya punya masalah. Ada satu masalah di kelas gitu, terutama tentang di beberapa materi. Itu Bu Eka. Kira-kira masalahnya apa ya Pak Awan? Masalahnya gini nih, jadi saya kan di kelas 6 ya. Di kelas 6 itu di SD itu kan tema ya biasanya. Iya. Tapi untuk beberapa bidang seperti PJOK, kemudian PAI dan matematika nih. Kebetulan masalah saya di matematika. Ada beberapa siswa yang memang
tidak punya semangat lah gitu. Kalau mereka belajar matematika itu, saya juga nggak tahu itu kenapa ya mereka. Jadi membuat saya pusing tuh. Ya, Hmm. Jadi masalahnya Bapak itu tuh ketika pembelajaran matematika iya, ya Pak, iya, betul mereka. ada beberapa siswa atau siswanya kurang bersemangat dan Mm-mm. aktif dalam pembelajaran matematika. Iya. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri apa sih penyebab dari masalah ini Pak? Kayaknya sih kalau saya sudah cari informasi, mungkin salah satunya karena memang kan matematika ya di SD itu, apalagi kelas 6 udah apa ya, udah levelnya udah mulai tinggi ya, udah mulai ke bilangan bulat, kemudian perkalian, asosiatif, komunikatif dan sebagainya. Jadi bagi mereka mungkin yang saya lihat terlalu sulit apa gimana ya? Bagi mereka itu kayaknya seperti itu kalau di SD, tapi itu juga hanya terjadi kepada beberapa siswa sih. Gitu Bu Eka masalahnya. Mungkin kurang meminati dari matematika tersebut. Mm-hmm. Lalu dari hasil pengamatan dan pendekatan yang Bapak sudah lakukan itu, mengapa ya mereka atau dia itu tidak memiliki semangat dalam pembelajaran matematika Pak? Iya, biasanya kalau saya itu kan ketika ada beberapa siswa, bukan hanya di matematika ya, di di tema pun gitu. Biasanya kalau saya punya masalah itu, saya biasanya ditanyakan aja anaknya langsung gitu. Kamu kenapa nggak semangat hari ini? Apa karena bapak nggak kamu sukai? Kan juga seperti itu. Tapi ternyata saya tanyakan langsung, kenapa mereka tidak menyukai matematika gitu kan? Tadi betul apa yang saya prediksi bahwa mereka emang malas untuk berhitung gitu ya. Karena hitungannya bukan sudah lagi tambahan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin mereka itu bagi mereka terlalu rumit, kemudian terlalu panjang ya. Jadi akhirnya dari pelajaran seperti itu semangatnya hilang lah. Jadi istilahnya boro-boro mau menghitung gitu, udah lihat deretan angkanya aja udah nggak ada semangat gitu. Itu yang saya temukan dari hasil pengamatan juga dengan diskusi dengan mereka itu Bu Eka, seperti itu. Jadi mungkin ibaratnya di kelas 6 itu momok yang menakutkan. Nah itu, iya. Betul. Terus menurut Bapak ini ya, kondisi ideal yang Bapak harapkan itu pada murid tersebut itu seperti apa Pak? Ya kalau saya sih jelas bahwa ketika saya memberikan materi pelajaran, anak-anak menjadi semangat, karena dari semangat itu akan menjadi pangkal bagi mereka untuk nanti mengerti ya. Jadi semangat dulu, baru mengerti gitu kan. Bagaimana mereka mau mengerti kalau semangatnya nggak ada, gitu kan ya mereka ya. Seperti itu sih. Memunculkan semangat. Iya. Ideal saya sih mereka yang tadi itu yang 5 orang itu memiliki semangatnya lain dengan murid-murid lainnya, sehingga suasana kelas itu betul-betul hidup gitu ya, menyenangkan gitu. Iya, baik Pak. Nah, kira-kira dari hal tersebut ya, apa yang Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan semangat atau motivasi belajar murid-murid tersebut Pak? Iya, nah tadi kan berdasarkan pengamatan saya ternyata dari beberapa hal seperti memang mereka tidak suka hitung-hitungan panjang gitu ya. Akhirnya mungkin saya juga introspeksi diri gitu ya. Jadi saya nggak 100% menyalahkan mereka loh. Jangan-jangan itu ternyata kesalahan ada di saya sendiri ya. Ternyata betul Bu, bahwa saya analisis ternyata mungkin metode yang saya gunakan, yang saya terapkan kurang tepat gitu ya, kurang tepat dengan pembelajaran matematika. Maka saya akan mencoba mungkin nanti di pelajaran selanjutnya untuk menggali semangat mereka ya. Saya akan coba ice breaking lah, nggak apa-apa ya Bu ya. Pakai ice breaking matematika juga nggak apa-apa ya. Asal mungkin yang sesuai dengan topik ya. Misal untuk bilangan bulat berarti ice breakingnya game angka itu ya, game angka ganjil genap kan bisa kayak seperti itu. Jadi mungkin selain ice breaking juga saya akan mencoba menggunakan media yang sesuai untuk mereka. Mungkin dengan seperti itu saya harap minat mereka itu akan muncul gitu Bu Eka. Iya.
metode yang Bapak ingin gunakan itu ternyata banyak ya Pak. Mm-mm. Nah, kira-kira dari metode yang banyak itu, kira-kira metode apa yang sudah pernah berhasil yang Bapak lakukan di kelas Pak? Nah, salah satunya, alhamdulillah saya pernah melaksanakan metode diferensiasi loh. Kalau kan diferensiasi, Ya, salah satu ikonnya kurikulum merdeka itu, diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari diferensiasi tersebut saya coba dikolaborasikan dengan melalui metode diskusi nih. Nah, jadi nanti siswa yang tadi yang kurang bersemangat, nah saya bikin dimasukkan ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Ya. Takutnya gini soalnya, jadi mereka tidak bersemangat itu yang pertama karena emang pelajarannya terlalu panjang, yang kedua emang ketika mereka tidak paham segan untuk bertanya kepada saya gitu. Nah saya rasa kalau dengan diskusi mudah-mudahan kalau segan kepada saya mungkin kalau ke temannya kan bisa bertanya gitu kan. Mungkin nanti temannya bisa menyampaikan ke saya, Pak ini bertanya ke saya, oh, berarti emang anak ini mau belajar matematika, tidak semangat karena terlalu panjang materinya. Tapi ternyata ketika dia punya pikirannya bagus, dia bertanya ke temannya. Nah mungkin bisa seperti itu. Jadi akhirnya nanti ketika diskusi itu teman-teman yang kurang mampu atau tidak bersemangat bisa dibantu nih oleh yang teman-teman yang tadi mampu atau istilahnya apa ya teman, tutor sebaya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah saya pernah melaksanakan seperti itu. Beberapa keberanian anak dalam fungsi itu bagus ya. Sehingga mudah-mudahan dengan metode itu anak yang tadi bisa muncul lagi semangatnya gitu. Luar biasa sekali ya Pak, ide yang sudah muncul, metode yang sudah pernah berhasil Bapak lakukan. Nah, iya. Dari rating 1 sampai 10 nih Pak, kira-kira tingkat keberhasilan Bapak dengan metode tersebut berapa Pak? Kalau saya sih menilainya mungkin 7 sampai 8 lah. Karena tidak mungkin ya kita guru di kelas, saya ada 28 siswa, tidak mungkin 100% mampu gitu kan. Pasti kan anak itu ada level tinggi, kemudian sedang dan rendah. Untuk itu saya kasih aja 7 sampai 8 untuk ratingnya. Tapi yang penting sih bagi saya bukan rating itu tadi kembali ke awal. Yang penting bagi saya adalah semangatnya dulu ya. Sehingga dengan semangat tersebut nanti dalam dirinya tuh muncul mau belajar gitu. Dengan mau belajar maka dia akan memahami materi yang saya sampaikan itu. Iya. Selanjutnya nih, rencana Bapak kira-kira apa ya yang akan Bapak lakukan? Langkah-langkah seperti apa yang Bapak akan lakukan? Ya langkahnya tadi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di dalamnya ada ice breaking, ada game-game gitu ya, yang kayak tadi bermain angka, ganjil genap dan sebagainya. Kemudian selain itu juga saya akan mencari informasi ke guru lain atau di PMM itu kan banyak ya bagaimana menyampaikan literasi matematika yang sesuai dengan anak yang disesuaikan dengan anak-anak. Nah mungkin dengan cara seperti itu tujuan pembelajaran dari murid itu nanti bisa tercapai dengan baik. Juga apa yang kurang dalam diri saya bisa saya perbaiki sehingga nanti hasil yang tadi itu bisa diharapkan anak-anak bersemangat kembali gitu Bu. Itu rencana Bapak ya Iya. yang akan Bapak lakukan untuk menambah motivasi dari anak-anak. Kira-kira siapa saja nih Pak yang bisa membantu untuk Bapak melaksanakan rencana tersebut Pak? Kalau saya sih kebetulan kan di sekolah saya ada 12 rombel ya Bu ya. Iya, ada 6A, 6B. Kebetulan saya di 6A. Jadi yang pertama akan saya ajak kolaborasi yaitu guru 6B gitu kan. Karena kan materinya sama ya Bu ya. Iya, materi silabusnya sama, TP-nya sama, maka saya akan kolaborasi dengan teman tadi itu. Kemudian yang kedua tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah karena bagaimanapun juga matematika itu berjenjang ya, semakin tinggi berarti harus ada bekal dari kelas bawahnya. Nah, mungkin kepala sekolah bisa mengkondisikan ke rekan-rekan guru bagaimana supaya rekan-rekan guru meningkatkan kompetensi khususnya di matematika yang nanti menjadi tolak ukur untuk di kelas selanjutnya gitu. Kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan oleh Bapak?
Kalau saya rasa sih itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama ketika nanti saya akan melaksanakan pembelajaran tadi. Insya Allah secepatnya akan saya laksanakan karena saya betul-betul ingin ada perubahan tuh yang tadi yang 5 orang itu kan. Ya. Saya ingin perubahan kalau di besok lagi kapan mau berubahnya gitu. Iya, kira-kira kapan nih mulai melaksanakan rencana tersebut, Pak? Insya Allah Bu mungkin mulai pembelajaran apa nih matematika itu Rabu depan mungkin ya. Rabu depan ya. Insya Allah saya awali Rabu depan lah. Mudah-mudahan. Jadi Bapak akan mulai melaksanakan rencana tersebut pada Rabu depan. Iya. Nah, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan dari rencana tersebut, Pak? Ya tadi seperti yang saya bilang untuk meningkatkan kompetensi saya, tentu saya akan komitmen dengan hal itu ya. Saya akan terus mencari informasi tentang bagaimana nih pembelajaran ini sesuai dan menyenangkan sehingga anak tidak menjadi jenuh. Kemudian saya juga akan berkolaborasi tadi dengan guru kelas lain. Atau mungkin kalau lebih luasnya saya akan nanti bikin di KKG ya. KKG satu gugus kita bikin nih. Ini masalah saya nih di matematika. Nah seperti itu. Komitmen saya sih seperti itu saja sehingga dengan hal seperti itu saya rasa nanti endingnya mudah-mudahan matematika itu yang tadinya di memori mereka sulit itu menjadi hal yang menyenangkan gitu aja. Jadi kan kalau menyenangkan mungkin murid juga tidak jenuh malah seperti itu. Iya, komitmen yang sangat baik ya Pak dan sangat bagus. Nah, kira-kira ada dukungan dari pihak lain nggak yang Bapak butuhkan? Kalau dukungan, alhamdulillah untuk di sekolah saya kebetulan untuk sarana prasarana kit matematika udah ada. Tinggal bagaimana saya memanfaatkannya dengan baik. Kemudian, nah ini yang paling penting mungkin ya dukungan dari diri sendiri Bu. Itu kan. Jadi saya jangan ketika anak tadi seperti itu saya menyerah lah gitu istilahnya. Saya harus mengupgrade diri sendiri, kemudian terus memotivasi sehingga saya yakin nih yang tadinya membosankan akan menjadi menyenangkan gitu aja. Intinya sarana udah ada, saya tinggal meningkatkan level saya juga sendiri gitu. Iya, baik Bapak. Jadi dari obrolan kita tadi ya, Bapak sudah menemukan atau itu ya Pak akan melakukan rencana-rencana yang untuk meningkatkan motivasi anak tersebut. Nah, sekarang nih saya mau tanya bagaimana perasaan Bapak nih setelah mengobrol-ngobrol hari ini. Alhamdulillahnya akhirnya tidak terasa loh. Tadi saya menemukan solusi ternyata ya. Luar biasa. Iya. Jadi dari pembicaraan ini alhamdulillah Bu Eka saya mendapatkan tadi solusinya ya yang sudah tadi saya jabarkan seperti itu. Iya, alhamdulillah sekali ya Pak. Bapak sudah bisa mendapatkan solusi dari apa yang Bapak rasakan hari ini. Ya Pak, mudah-mudahan solusi yang Bapak temukan tadi bisa diterapkan dan bisa memperbaiki pembelajaran dan juga meningkatkan motivasi anak dalam belajar di kelas. Siap. Itu harapan saya Bu Eka. Ya, karena kenapa saya tadi datang ke Bu Eka, alhamdulillah ya. Bu Eka itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih banyak loh Bu Eka bantu saya. Akhirnya saya dapat solusi, mudah-mudahan solusi itu bisa memecahkan masalah yang saya tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Eka telah mau berbincang dengan saya. Mohon maaf nih ganggu waktunya ya. Barangkali ke depannya kalau saya butuh ada waktu kita berbincang. Nah, saya ada masalah, Bu Eka jangan sungkan-sungkan lah gitu ya. Kita kan sebagai pendidik ya emang baiknya kolaborasi seperti ini. Iya, gitu Bu Eka. Terima kasih ya Bu Eka ya. Mungkin ini udah pukul 10. Saya masuk kelas nih kebetulan ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan motivasi dari diri saya sendiri juga tadi dimasukkan dari Bu Eka bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Bu Eka ya. Terima kasih. Bangga Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Eka? Sudah selesai. Alhamdulillah Ibu sudah selesai coachingnya dengan Bapak Awan tadi. Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik dan luar biasa. Mungkin untuk refleksinya
dari kegiatan yang tadi saya perhatikan sudah mempersamai Ibu dengan Pak Awan. Alhamdulillah ya saling bertukar pikiran, ide dan akhirnya menemukan solusi. Dan Bu Eka sebagai coach saya rasa memang sudah baik, sudah mampu menggali potensi dari Koci. Namun ada sedikit catatan dari saya. Yang pertama, mungkin sebagai coach Ibu sebaiknya memberikan kehadiran penuh atau memperhatikan Koci secara 100% ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan ketika Koci ada masalah atau ketika memberikan solusi dan lain-lain, kita menjadi pendengar yang baik ya. Selanjutnya juga yang kedua mungkin Ibu perlu sedikit meningkatkan kualitas pertanyaannya agar lebih berbobot dan juga supaya lebih mudah untuk menggali potensi yang ada pada Pak Awan tadi. Tapi secara keseluruhan saya melihat sangat luar biasa sekali dari Pak Awan yang sudah begitu terbuka untuk menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, dan Ibu juga sebagai coach sudah sangat baik memancing gitu ya supaya apa yang ada di dalam Pak Awan semuanya terbuka keluar semuanya gitu. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas masukannya dari Bu Nina. Insya Allah apa yang Ibu Nina sampaikan tadi akan saya perbaiki dan saya akan terus belajar untuk lebih bisa menjadi coach yang baik untuk coach yang lain. Iya Bu, kita sama-sama belajar ya, belajar sepanjang hayat gitu. Terima kasih sekali ya Bu. Sama-sama.